Shalom, bertemu kembali dalam program Minutes of Change, menuju perubahan menjadi pribadi yang berkenan kepada Bapa dan layak menjadi mempelai Kristus di akhir zaman. Tema yang saya bawakan hari ini, jangan mudah terpengaruh. Kita lihat sekeliling kita hari-hari ini, orang banyak percaya kepada kabar burung atau kabar yang tidak pasti, tapi mereka lebih percaya bahwa apa yang disampaikan oleh kabar burung atau kabar yang tidak benar itu adalah sesuatu yang benar. Oleh sebab itu, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus punya prinsip di dalam kebenaran firman Tuhan supaya kita jangan mudah terpengaruh. Mari kita buka firman Tuhan di dalam Matius pasal 7 ayat 24 sampai dengan 27. Setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Kita diajarkan untuk menjadi orang yang bijaksana. Apa itu orang bijaksana? Orang bijaksana adalah orang yang mendengar, orang yang merenungkan, dan orang yang melakukan perintah apa yang disampaikan kepadanya. Itulah orang yang bijaksana. Dan orang yang bijaksana bukan berarti orang yang gak pernah buat kesalahan, tapi dia belajar dari kesalahannya dan dia mau memperbaiki sikap tindakan yang ia pernah jatuh dan ia mau kembali untuk menjadi orang yang benar. Karena hari-hari ini banyak orang yang mudah emosi, banyak kecewa, putus asa, ya, mudah diprovokasi, sulit mengampuni, membenarkan diri, merasa diri yang paling benar. Kita lihat hari-hari ini banyak orang yang lagi demo. Mereka menuntut apa yang mereka inginkan, apa yang menjadi isi hatinya. Mereka ingin agar apa yang mereka impikan segera terwujud. Dan hari-hari ini kabar-kabar minor, kabar-kabar burung, kabar-kabar yang tidak pasti selalu terngiang-ngiang di dalam diri kita. Karena kita tahu bahwa orang lebih cepat menangkap gosip daripada kebenaran firman Tuhan. Orang lebih cerna menangkapkan sesuatu yang buruk daripada sesuatu yang benar. Makanya firman Tuhan katakan, setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini, ia sama dengan orang yang bijaksana. Tuhan mengajarkan kita untuk menjadi orang yang bijaksana adalah orang yang mendirikan, ya, prinsip kehidupannya di atas firman Tuhan. Kenapa sampai orang muda terpengaruh? Karena dia tidak menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan di dalam dirinya. Kenapa sampai orang muda terpengaruh? Karena dia berada di dalam pergaulan yang salah, pergaulan yang sesat, pergaulan yang jauh dari kepada kebenaran firman Tuhan. Makanya firman Tuhan katakan, janganlah menjauhkan diri daripada pertemuan-pertemuan ibadah. Karena di dalam pertemuan ibadah, di dalam duduk bersama, di saat kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, firman itu akan mengubah pola pikir kita, cara pandang kita, sikap tindakan kita, baik dalam mengambil keputusan, bahkan dalam membuat keputusan. Makanya firman Tuhan katakan, jangan duduk di dalam kumpulan penjamaah. Kalau kita belum bisa, ya, kalau kita belum merasa diri kuat, kita jangan mencoba-coba untuk berada, ya, di dalam pergaulan yang tidak benar. Karena fondasi kita itu enggak kuat. Makanya firman Tuhan mengajarkan kita, mengingatkan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, supaya kita tetap berpegang kepada kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan katakan, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak roboh sebab didirikan di atas batu karang.
hari-hari ini sebagai orang yang percaya, sebagai orang yang sungguh-sungguh, kita jadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hati kita. Kita rubah cara berpikir kita, cara pandang kita, supaya kita melihat akan kebenaran firman Tuhan. Bagaimana Daniel di saat dia dibawa ke Babel, dia tidak mudah terpengaruh dengan lingkungan, dengan kehidupan di istana, bujukan, rayuan, ajakan, tapi dia tetap berpegang pada prinsip, yaitu melihat kepada kebenaran firman Tuhan. Apa yang harus kita lakukan agar kita tidak mudah terpengaruh hari-hari ini? Yang pertama, kita tetap pegang janji Tuhan. Yang kedua, kita masuk di dalam komunitas orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepadanya. Karena di dalam komunitas itu kita bisa membangun satu dengan yang lain. Kalau di tempat kami itu namanya KUL atau komunitas of love. Di tempat itulah kita saling sharing, ada masalah, ada pergumulan, ada tantangan, ada yang sakit. Di komunitas itulah kita saling mendoakan, kita saling menguatkan satu dengan yang lain. Yang ketiga, apa yang harus kita lakukan agar kita tidak mudah terpengaruh? Kita mau dibaharui. Artinya kita tinggalkan cara hidup kita yang lama. Kita tinggalkan segala egois kita, kesombongan, keangkuhan kita. Dan kita mau melihat kepada kebenaran firman Tuhan. Seperti yang dikatakan di dalam Matius pasal yang ke